Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, aku Amalia Malik. Aku di sini sebagai pewawancara atau host dan ada mama aku yang bakalan jadi narasumbernya. Jadi sekarang kita bakalan ngobrol cerita-cerita tentang pengalaman dan perjalanan hidup mama aku sebagai istri dari ayahku yang seorang TNI. Oke deh, biar gak kelamaan, langsung kita mulai aja ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Mana sih awal mama bisa ketemu sama ayah? Awal pertemuan itu dengan ketidaksengajaan dari temannya calon suami dulu yang sama-sama dinas di Bali. Apa sih yang membuat mama yakin untuk nikah sama ayah? Ya karena ayah adalah seorang pegawai negeri, jadi ya punya penghasilan tetap. Ada gak sih kayak pertimbangan-pertimbangan yang mama pikirin sebelum nikah sama ayah, kayak soal mimpi atau cita-cita mama? Tidak ada pertimbangan sama sekali, karena yang penting calon suami saya itu sudah bekerja dan punya penghasilan tetap yang bisa menjamin masa depan saya. Selama mama nikah sama ayah, apa aja sih lika-liku mama selama jadi istri dari seorang TNI? Lika-liku jadi istri seorang prajurit yaitu dikala kita harus hidup berpindah-pindah mengikuti dinas suami. Ada gak sih tempat dinas saya yang paling memorable untuk mama? Di Bali. Kenapa di Bali? Padahal kan ayah pernah ditugaskan di Bandung dan ada Malang yang sekarang jadi tempat dinasnya. Karena di Bali itu kita hidupnya ngontrak, kita masih belum punya asrama. Jadi kita harus bisa membagi-bagi uang gaji, yang dimana uang gaji itu nilainya tidak besar dan itu nggak cukup ya harus kita cukup-cukupkan. Jadi bisa dibilang Bali itu merupakan tempat dimana titik terendah dalam kehidupan berumah tangga di sana. Kenapa mama bisa ngomong kalau di Bali itu kayak merupakan titik terendah dalam hidup mama? Apa alasannya? Di saat pertengahan bulan, uang gaji habis, anak minta jajan. Itu kan kecilanmu dulu itu. Oh iya. Dimana kita pernah sama sekali nggak punya uang. Jadi selama 2 hari itu kita makan ikan asin sampai tenggorokan kita rasanya panas. Padahal di situ kan mama kan punya saudara toh. Saudaranya mama itu ya termasuk orang punya lah karena punya arsep di daerah Kute situ. Tapi mama kan nggak pernah minta-minta, jadi mama hidup apa adanya dari gaji ayah. Di titik terendah mama itu kan pasti mama kayak ngerasa sedih, capek atau mau nyerah. Apa sih yang membuat mama bangkit dan bertahan sampai sekarang? Anak. Kenapa anak? Ya karena anak itu penyemangat hidup. Harta kita yang paling berharga itu ya anak. Namanya orang tua kalau namanya sudah punya anak, harus punya cara gimana anak kita tuh bisa makan, bisa tercukupi kebutuhannya, apapun caranya itu semua itu demi anak. Untuk saat ini kan mama hidup di Malang ya, kayak tinggal di Malang. Jadi apa sih perbedaan dan gimana perasaan mama waktu awal-awal pindah dari Bali ke Malang? Banyak sekali perbedaannya, ya antaranya itu dari segi belanja. Di Malang itu semua kebutuhan itu termasuk murah, dan kita juga sekarang di Malang itu tinggalnya di dalam asrama, jadi gaji itu pure untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus mikirin bayar kontrakan, jadi masih bisa membantu mencukupi kebutuhan karena uang yang biasanya buat bayar kontrakan bisa dibuat makan gitu. Pertanyaan terakhir nih Ma, ada gak sih kayak pesan-pesan buat para penonton yang di rumah yang mungkin mau nikah sama anggota TNI? Pikir dulu sebelum melangkah, jangan sampai menyesal karena tidak seindah bayangan kita, kecuali dapat suami akmil baru mungkin bisa enak. Kalau hanya prajurit ya bersiap-siaplah untuk hidup seadanya, karena prajurit itu apa? Prasojo, jujur dan irit. Jadi kita tuh nggak mungkin bisa bermewah-mewah, jadi kita itu hidupnya pasti sederhana. Jadi kalau menurut aku setelah dengar-dengar dari cerita-cerita mama itu, kita bisa simpulkan kalau ya dalam hidup ini yang bisa kita lakuin itu ya cuma bersyukur
atas apapun yang kita punya, yang kita dapat, dan jangan pernah menyerah atas setiap cobaan atau masalah yang terjadi di hidup kita, karena setiap masalah itu udah pasti kayak bakal ada hikmah di kedepannya, dan Tuhan pasti kayak bakal ngasih cobaan atau masalah yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke deh, buat teman-teman segitu aja ya obrolan kita hari ini. Banyak banget pesan dan pelajaran yang aku dapat dari cerita-cerita mama. Buat teman-teman, gimana nih? Masih mau nikah sama TNI atau malah takut? Kalau saran aku sih ya, jangan takut, karena kan kita nggak ada yang tahu ya gimana kayak keadaan kita atau takdir kita ke depannya, dan takdir kita kan udah ditentuin sama Tuhan. Jadi ya intinya kita harus bersyukur dan nikmati hidup aja, jalanin. Jadi semoga obrolan singkat kita ini bermanfaat ya buat teman-teman, and see you on the next video. Bye bye.